Baik, kembali lagi di channel Quick Story. Apa kabar teman-teman semuanya? Yang jelas dalam keadaan sehat ya. Mari kita simak informasi sebagai berikut. Karpet merah honorer, 2 kategori honorer ini dispesialkan jadi ASN 2023. Baik, kembali lagi di channel Quick Story. Pada kesempatan kali ini kita akan memberikan informasi terbaru seputar tenaga honorer. Informasi ini kami kutip dari laman website klikpendidikan.com. Informasinya yaitu karpet merah honorer, 2 kategori honorer ini dispesialkan jadi ASN 2023. Simak informasinya baik-baik. Klik Pendidikan. Kali ini berita gembira kembali menerpa para tenaga honorer yang bekerja di instansi pemerintah. Tenaga honorer kali ini akan dispesialkan untuk menjadi ASN 2023 oleh pemerintah pusat. Jadi bisa dikatakan karpet merah untuk honorer menuju ASN 2023 benar-benar sudah digelar. Para tenaga honorer akhirnya boleh-boleh berbahagia. Isu penghapusan yang akan diberlakukan kepada tenaga honorer kini menjadi masalah sepele. Pemerintah pusat sudah menetapkan kategori honorer ini pasti akan menjadi ASN pada seleksi CASN 2023. Bikin tambah bahagia kepada tenaga honorer adalah setelah mengetahui prioritas pemerintah mengangkat 2 kategori ini. Selama ini para tenaga honorer kesulitan untuk merubah status dari honorer menjadi ASN karena seleksi yang dianggap sangat sulit. Para tenaga honorer berharap ada jalur yang mudah sehingga mereka bisa menjadi aparatur sipil negara atau ASN. Pemerintah pusat seakan mengabulkan permintaan tersebut dengan membuat satu jalur khusus yang diaman para tenaga honorer bisa menggunakannya untuk menjadi ASN. Setelah menjadi ASN, para tenaga honorer akan berhak mendapatkan gaji pokok tiap bulan. Tak hanya itu, tunjangan yang beragam akan diberikan kepada tenaga honorer yang telah menjadi ASN. Kemudian yang tak kalah penting dari semua itu adalah peralihan status dari honorer menjadi ASN adalah yang paling ditunggu. Kali ini pemerintah akan membuat para tenaga honorer mudah untuk menjadi ASN. Bahkan untuk 2 kategori honorer ini dipastikan aman. Wah, apa saja kategorinya? Bikin penasaran aja nih. Tenang, pada artikel ini akan dijelaskan semuanya secara gamblang. Jadi pastikan kamu membacanya sampai tuntas. Agar informasi yang kamu terima jelas dan tidak setengah-setengah, dikutip Klik Pendidikan dari Instagram Nunuk Suryani selaku GTK Kemendikbud sekaligus dosen UNS Surakarta tersebut merilis informasi terbaru mengenai total kebutuhan CASN 2023. Di dalam postingannya, Nunuk Suryani mengatakan prioritas dalam seleksi CASN kali ini masih diberikan kepada kategori honorer guru dan tenaga kesehatan. Informasi ini tentu menjadi kabar baik bagi honorer guru dan tenaga kesehatan sebab melalui hasil rapat penentuan kebutuhan formasi ini membuat guru dan nakes memiliki peluang besar pada CASN 2023. Kebutuhan formasinya juga sudah dibagi menjadi 3, yaitu pusat, daerah, dan sekolah kedinasan. Tidak tanggung-tanggung, total kebutuhan CASN 2023 jumlahnya hampir 1 juta. Tentu ini menjadi angka yang sangat besar serta membuat seluruh honorer berharap bisa lulus pada CASN 2023 kali ini. 1. Kebutuhan CASN daerah. P3K tenaga guru berjumlah 580.202, P3K tenaga kesehatan berjumlah 327.542. Dari rincian kebutuhan di atas, 2 kategori honorer yaitu guru dan honorer tenaga kesehatan benar-benar menjadi unggulan. Jadi buat 2 honorer kategori tersebut selamat karena pengangkatan guru dan nakes sudah pasti dilakukan pemerintah. Klik Pendidikan. Kali ini berita gembira kembali menerpa para tenaga honorer yang bekerja di instansi pemerintah. Tenaga honorer kali ini akan dispesialkan untuk menjadi ASN 2023 oleh pemerintah pusat. Jadi bisa dikatakan karpet merah untuk honorer menuju ASN 2023 benar-benar sudah digelar. Para tenaga honorer akhirnya boleh-boleh berbahagia. Isu penghapusan yang akan diberlakukan kepada tenaga honorer kini menjadi masalah sepele. Pemerintah pusat sudah menetapkan kategori honorer ini pasti akan menjadi ASN pada seleksi CASN 2023.
Bikin tambah bahagia kepada tenaga honorer adalah setelah mengetahui prioritas pemerintah mengangkat dua kategori ini. Selama ini para tenaga honorer kesulitan untuk merubah status dari honorer menjadi ASN karena seleksi yang dianggap sangat sulit. Para tenaga honorer berharap ada jalur yang mudah sehingga mereka bisa menjadi aparatur sipil negara atau ASN. Pemerintah pusat seakan mengabulkan permintaan tersebut dengan membuat satu jalur khusus yang diaman para tenaga honorer bisa menggunakannya untuk menjadi ASN. Setelah menjadi ASN, para tenaga honorer akan berhak mendapatkan gaji pokok tiap bulan. Tak hanya itu, tunjangan yang beragam akan diberikan kepada tenaga honorer yang telah menjadi ASN. Kemudian yang tak kalah penting dari semua itu adalah peralihan status dari honorer menjadi ASN adalah yang paling ditunggu. Kali ini pemerintah akan membuat para tenaga honorer mudah untuk menjadi ASN. Bahkan untuk dua kategori honorer ini dipastikan aman. Wah, apa saja kategorinya? Bikin penasaran aja nih. Tenang, pada artikel ini akan dijelaskan semuanya secara gamblang. Jadi pastikan kamu membacanya sampai tuntas. Agar informasi yang kamu terima jelas dan tidak setengah-setengah, dikutip klik pendidikan dari Instagram Nunuk Suryani selaku GTK Kemendikbud sekaligus dosen UNS Surakarta tersebut merilis informasi terbaru mengenai total kebutuhan CASN 2023. Di dalam postingannya, Nunuk Suryani mengatakan prioritas dalam seleksi CASN kali ini masih diberikan kepada kategori honorer guru dan tenaga kesehatan. Informasi ini tentu menjadi kabar baik bagi honorer guru dan tenaga kesehatan sebab melalui hasil rapat penentuan kebutuhan formasi, ini membuat guru dan nakes memiliki peluang besar pada CASN 2023. Kebutuhan formasinya juga sudah dibagi menjadi 3, yaitu pusat, daerah, dan sekolah kedinasan. Tidak tanggung-tanggung, total kebutuhan CASN 2023 jumlahnya hampir 1 juta. Tentu ini menjadi angka yang sangat besar serta membuat seluruh honorer berharap bisa lulus pada CASN 2023 kali ini. 1. Kebutuhan CASN daerah. P3K tenaga guru berjumlah 580.202, P3K tenaga kesehatan berjumlah 327.542. Dari rincian kebutuhan di atas, dua kategori honorer yaitu guru dan honorer tenaga kesehatan benar-benar menjadi unggulan. Jadi buat dua honorer kategori tersebut selamat karena pengangkatan guru dan nakes sudah pasti dilakukan pemerintah. Demikian informasi yang bisa kami share, semoga bermanfaat, tetap semangat dan optimis, selalu berpikir positif. Terima kasih atas perhatiannya, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.